Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta para nabi memang memberikan kesan tersendiri yang bisa diteladani. Salah satu kisah cinta yang terkenal dan paling fenomenal ialah kisah cinta Nabi Yusuf dan Siti Zulaiha. Al-Quran memuat kisah Nabi dan Rasul secara lengkap, tak terkecuali kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha. Kisah cinta keduanya menjadi salah satu cerita fenomenal yang menarik perhatian, terutama bagi para pemuda zaman sekarang. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini. Salah satunya tentang seni mengagumi lawan jenis yang tak boleh melebihi kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslimku, di episode kali ini channel Kisah-Kisah Islam akan bercerita tentang sebuah kisah yang menakjubkan, yaitu kisah keajaiban cinta Zulaiha dan Yusuf. Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita bisa mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Dan jangan lupa bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu bisa mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kisah-Kisah Islam. Sahabat muslimku, kisah Nabi Yusuf diturunkan dengan sempurna dan diceritakan dengan sangat lengkap dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 3 yang artinya, "Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui." Salah satu kisah Nabiullah Yusuf yang menarik perhatian adalah kisah cintanya dengan Zulaiha. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha bermula dari penemuan Nabi Yusuf di dalam sumur setelah dibuang oleh para saudaranya. Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan sekelompok musafir dan kemudian dijual dengan harga murah. Nabi Yusuf kala itu dibeli oleh seorang menteri keuangan di Mesir bernama Kitfir. Dalam sebagian kitab tafsir dikatakan bahwa Kitfir kala itu merupakan suami dari Zulaiha. Sejak pertemuan itu, Nabi Yusuf dijadikan anak angkat dan tinggal di dalam istana. Seperti yang diketahui, Nabi Yusuf merupakan sosok laki-laki berwajah tampan yang membuat siapa saja terpesona. Semakin bertambah dewasa, ketampanan Nabi Yusuf pun kian bertambah. Tak ada seorang wanita pun yang tak terpesona dengan paras Nabi Yusuf. Begitu pula dengan Zulaiha. Bahkan Zulaiha tak segan melempar pujian tentang fisik sempurna Nabi Yusuf. Saking tertariknya, Zulaiha mencoba menggoda Nabi Yusuf. Sebagai laki-laki, Nabi Yusuf tak menampik bahwa dirinya memiliki rasa cinta kepada Zulaiha. Terlebih, Zulaiha juga dipandang sebagai sosok yang cantik jelita, idaman semua pria. Istri Kitfir ini bahkan sengaja berhias hanya untuk menggoda Nabi Yusuf. Bahkan, godaan Zulaiha ini hampir membuat sang Nabi terjerumus dalam kesesatan. Tetapi berkat hidayah dan kehendak Allah, Nabi Yusuf sukses menahan godaan besar tersebut. Namun, keadaan justru berbalik. Nabi Yusuf menerima fitnah dan tudingan sebagai penggoda Zulaiha. Tidak ada cobaan yang berat bagi seorang pria selain menerima godaan dari wanita. Jika tak mampu menahan syahwat, bukan tidak mungkin jika Nabi Yusuf akan terjerat dengan rayuan Zulaiha. Hingga akhirnya kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha dipenuhi oleh cobaan yang berat. Saat Nabiullah Yusuf mencoba menjauhkan diri, Zulaiha menangkap hingga merobek gamis Nabi Yusuf sampai terlepas. Siapa sangka bahwa penolakan ini menjadi malapetaka bagi Nabi Yusuf. Zulaiha justru memutarbalikkan fakta bahwa Nabi Yusuflah yang telah menggodanya. Akibat fitnah tersebut, Nabi Yusuf dijebloskan di dalam penjara dalam waktu yang sangat lama. Kondisi Zulaiha berubah drastis semenjak Kitfir meninggal dunia.
Semula Julaiha hidup kaya raya, kini ia jatuh miskin. Julaiha pun tak kuasa membendung rasa sedih yang bertubi-tubi hingga terus menangis. Tangisannya bahkan membuat penglihatannya menurun dan berakhir menjadi seorang pengemis. Singkat cerita, setelah sekian lama Nabi Yusuf mendekam di penjara, tibalah waktunya Nabi Yusuf menghirup udara kebebasan. Berkat keahliannya dalam menafsirkan mimpi, sang Nabi diangkat menjadi pejabat negara dan menggantikan posisi menteri sebelumnya. Nah, disinilah awal mula kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaiha kembali bersemi. Keduanya dipertemukan kembali dengan keadaan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Julaiha tak lagi kaya dan cantik seperti dulu. Paras cantiknya telah hilang dan berubah menjadi wanita tua. Matanya pun kini mengalami kebutaan. Maha suci Allah yang telah mengubah seseorang raja menjadi budak karena dosa yang pernah dibuatnya, dan mengubah budak menjadi raja karena ketaatannya, ucap Julaiha. Nabi Yusuf tidak tega dengan kondisi Julaiha saat itu. Pertemuan itu membuat keduanya saling bercerita, hingga akhirnya Nabi Yusuf menanyakan sesuatu yang membuat Zulaiha terkejut. Nabi Yusuf berkata, "Wahai Julaiha, apakah masih ada yang tersisa dari rasa sukamu pada diriku?" Kemudian Julaiha menjawab, "Demi Allah, memandang wajahmu sekali lebih aku sukai daripada dunia dengan segala kenikmatannya." Nabi Yusuf menangis mendengar jawaban Julaiha. Sejak itu Nabi Yusuf akhirnya meminang Julaiha dan keduanya pun menikah. Meski pernah dipitnah, Nabi Yusuf justru memohon segala kebaikan untuk istrinya tersebut. Nabi Yusuf pun berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan semua yang pernah dimiliki oleh Zulaiha, mulai dari kemuliaan, kecantikan, kekayaan hingga penglihatan sang istri. Kemudian Nabi Yusuf memerintahkan pelayannya untuk memandikan Zulaiha di sebuah sumur tua, yaitu sumur di mana Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Maka mandilah Zulaiha di sumur itu. Tak ada sesuatu yang sulit bagi Allah, hingga akhirnya Allah mengabulkan semua permohonan Nabi Yusuf. Setelah mandi di sumur itu, Zulaiha yang sudah tua kembali menjadi muda dan menjadi cantik jelita seperti sedia kala. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha pun berakhir. Semua yang dimiliki Zulaiha akhirnya kembali. Bahkan diceritakan bahwa Nabi Yusuf dan Zulaiha memiliki 2 orang putra. Seperti itulah cara Allah memuliakan Nabi Yusuf yang telah menjaga dirinya dari godaan nafsu dan zina. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah itu. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.